Om Swastiastu, masih dengan saya Ibu Alit, Guru Bimbingan Konseling. Pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan layanan informasi bimbingan konseling dengan tema Belajar Efektif dalam Era New Normal. Pada dasarnya, pendidikan itu adalah pendidikan yang berlangsung sepanjang hayat. Artinya, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kita harus tetap melaksanakan proses pembelajaran. Walaupun dalam kondisi pandemi seperti saat ini, pemerintah sudah memberikan kebijakan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring ataupun secara online. Nah, tugas anak-anak saat ini adalah bagaimana mensukseskan program pemerintah itu dengan melaksanakan, salah satu caranya adalah dengan melaksanakan pembelajaran yang efektif dalam era new normal. Nah, bagaimana pembelajaran yang efektif dalam era new normal ini? Yang pertama adalah untuk kesiapan dulu, kesiapan diri anak-anak, baik itu kesiapan fisik kalian ataupun kesiapan dari psikis anak-anak. Nah, kesiapan fisik adalah mulai kalian memposisikan diri, ibaratnya adalah anak-anak mempersiapkan diri kalian seperti berangkat ke sekolah pada pagi harinya itu. Seperti biasa, rutinitas pagi tetap terlaksana. Bangun pagi, kemudian membersihkan diri, sarapan. Untuk apa? Tentu saja untuk mempersiapkan kalian mengikuti pelaksanaan pembelajaran daring ataupun secara online nanti. Nah, kemudian secara psikis, apa yang perlu saya siapkan itu? Yang pertama adalah kalian harus mengesampingkan terlebih dahulu permasalahan apapun yang kalian hadapi. Supaya apa? Supaya nanti psikis kalian itu siap untuk mengikuti pembelajaran yang akan diberikan oleh masing-masing guru kalian nanti. Yang kedua, untuk menuju ke pembelajaran yang efektif dalam era new normal ini adalah anak-anak harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran ini seperti apa. Nah, mungkin ada beberapa dari anak-anak yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Salah satu poin penting untuk proses seleksi nanti adalah nilai rapotnya kalian, nilai rapot anak-anak. Jadi salah satu tujuan kalian belajar adalah mendapatkan nilai rapot yang setiap semesternya akan meningkat. Tujuannya apa? Tentu saja adalah di penerimaan dari penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNPTN itu, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Nah, kalau yang mungkin tidak akan melanjutkan ke perguruan tinggi, berarti tujuan dari pendidikan kalian, tujuan dari pembelajaran kalian itu apa? Nah, salah satunya adalah kalian bisa mendapatkan nilai untuk kalian naik kelas nanti. Jadi tentukan dulu tujuan dari pembelajaran kalian itu apa, untuk meningkatkan motivasi pada diri kalian melakukan yang terbaik yang anak-anak bisa. Kemudian faktor lain, bagaimana cara belajar yang efektif dalam era new normal ini adalah yang ketiga, yaitu menggunakan media pembelajaran yang tepat. Media pembelajaran saat ini ada beberapa media pembelajaran. Kalian bisa ikut langganan program itu di samping mengikuti pembelajaran yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Untuk apa? Untuk memaksimalkan materi untuk memaksimalkan penyerapan materi yang kalian akan dapatkan nanti. Kemudian yang keempat, bagaimana tipsnya supaya kalian efektif dalam pembelajaran, yaitu kalian bisa dalam era new normal ini anak-anak bisa berdiskusi dengan teman kalian. Istilahnya adalah dengan tutor sebaya kalian. Bagaimana caranya? Bisa via online, bisa via WhatsApp nanti, atau mungkin layanan lainnya. Nah, kalau mungkin sama sekali juga tidak menemukan solusinya, menurut saya pribadi dalam era new normal ini adalah yang terpenting adalah bagaimana anak-anak mengutamakan protokol kesehatan.
tentu saja saat kalian akan bertandang ke rumah teman untuk berdiskusi, tentunya bukan untuk bermain-main, tapi berdiskusi atau belajar kelompok dengan teman tidak lebih dari 3 anak, dengan tetap Ibu ingatkan kembali dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, kemudian minimal membawa hand sanitizer atau rajin mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya minimal 1 sampai dengan 2 meter. Karena apa? Tuntutannya adalah anak-anak bisa mengerjakan tugas itu, mengumpulkan tugas itu tepat waktu, dan tentu saja kalian bisa memahami materi yang diberikan tersebut, sehingga akan dapat meningkatkan daya ingat ataupun daya intelektual dari masing-masing anak. Cara belajar efektif efisien yang kelima yaitu anak-anak harus benar-benar mengetahui diri kalian, saya termasuk gaya belajar yang bagaimana. Ada 3 gaya belajar yang bisa Ibu informasikan. Yang pertama yaitu gaya belajar visual. Artinya anak-anak akan lebih mudah menyerap informasi atau mengingat sesuatu itu melalui indera penglihatan. Jadi karakteristik dari anak-anak yang seperti ini, dari siswa yang seperti ini adalah yang pertama, dia akan lebih mudah mengingat apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu anak-anak tipe visual akan lebih senang mencatat ataupun meringkas apa yang dia lihat. Nah, sehingga anak-anak pada tipe visual ini akan cenderung lebih teliti dan memiliki rencana untuk jangka panjangnya. Nah, yang berikutnya yang kedua, gaya belajar auditori. Artinya anak-anak akan lebih mudah menyerap pembelajaran melalui alat indera pendengarannya, akan lebih gampang menyerap informasi yang ada melalui apa yang dia dengar daripada apa yang dia lihat. Sehingga anak-anak tipe ini akan lebih senang untuk berdiskusi dengan temannya, untuk menyerap informasi yang ada untuk mendapatkan materi pelajaran. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Artinya anak-anak dengan tipe belajar yang seperti ini akan lebih mudah menyerap pembelajaran yang ada dengan jalan lebih banyak menggunakan gerakan ataupun sentuhan. Contohnya, misalkan ada anak-anak yang membaca namun satu jarinya itu biasanya mengetuk-ngetuk dari meja yang ada, ataupun dia akan lebih cenderung menggerakkan kakinya dan sambil membaca, atau mungkin menggerakkan kepalanya. Intinya dalam proses dia membaca dari buku tersebut ataupun membaca materi lewat media apapun, ada gerakan di sana, ada gerakan ataupun ada sentuhannya, sehingga anak-anak tipikal seperti ini tidak akan mudah terganggu oleh suara ribut apapun. Dalam kondisi apapun dia akan mampu untuk belajar. Nah, anak-anak sekalian silahkan tentukan sendiri, sesuaikan gaya belajar ini dengan dirinya. Kalian tidak usah ikut-ikutan teman, karena apa? Gaya belajar tiap anak itu berbeda-beda. Nah, kesimpulannya adalah yang terpenting dalam situasi seperti saat ini, anak-anak memiliki itikat baik, memiliki motivasi yang tinggi untuk apa? Untuk melaksanakan pembelajaran daring yang sudah disediakan oleh sekolah kita. Setelah memiliki motivasi yang tinggi untuk melaksanakan semua tugas dari masing-masing guru, saya harapkan anak-anak selalu berencana terlebih dahulu, baru kalian akan mewujudkan rencana itu, merealisasikan rencana itu. Nah, intinya dalam pembelajaran yang efektif di masa pandemi ini adalah anak-anak jangan patah semangat, tetap lakukan yang terbaik yang kalian bisa, dan jangan ragu untuk berkomunikasi, berkonsultasi dengan Bapak Ibu guru ataupun dengan teman kalian. Sekian informasi yang Ibu dapat sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat, dan tujuan saya adalah anak-anak akan dapat
melaksanakan pembelajaran daring ataupun online ini secara efektif. Oke? Om Santi Santi.